Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Relatif Hazari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya psikologi industri organisasi itu. Selain menjelaskan tentang pengertian apa sebenarnya psikologi industri organisasi itu, saya juga akan membahas secara singkat mengenai sejarahnya, ruang lingkup kajian ilmunya, serta ruang lingkup karir yang akan ditempuh oleh psikologi industri organisasi. Psikologi industri organisasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji mengenai fenomena perilaku dan proses mental yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan. Selanjutnya ada sejarah singkat mengenai psikologi industri dan organisasi, di mana dalam sejarah singkat ini dimulai pada tahun 1903 pada saat Walter D. Scott menuliskan buku yang berjudul The Theory of Advertising, di mana inilah merupakan pertama kali pengaplikasian psikologi dalam bisnis. Selanjutnya pada tahun 1930, di sini psikologi mulai memfokuskan kepada sumber daya manusianya, yaitu dalam seleksi karyawan. Dan tahun 1960 seleksi karyawan sudah dilakukan dengan lebih lagi dan ditempatkannya karyawan berdasarkan tingkat kemampuannya. Dan pada tahun 1970 di situ sudah mulai melakukan penelitian mengenai motivasi bekerja pada karyawan. Dan di tahun 1980-an dan 90-an terjadi perubahan besar terhadap psikologi industri organisasi, di mana yang pertama itu ada mulai diaplikasikannya statistik dan analisis data pada psikologi industri organisasi, dan selanjutnya itu ada pengaplikasian psikologi kognitif, dan yang terakhir penyeleksian karyawan yang mulai agresif. Nah, sejak saat itu, sekarang pada tahun ini psikologi industri organisasi itu dipakai untuk menseleksi karyawan dengan lebih profesional dan meningkatkan motivasi pada karyawannya. Selanjutnya ada ruang lingkup kajian psikologi industri organisasi. Yang pertama itu ada kepuasan dalam bekerja, seleksi karyawan, penempatan karyawan, kesehatan mental karyawan, dinamika kelompok, penilaian dalam industri dan organisasi, pemecahan masalah konflik dalam perusahaan, serta motivasi dan pelatihan pada karyawan. Setelah itu ada ruang lingkup karir dari psikologi industri dan organisasi. Yang pertama ada konsultan perusahaan, yang kedua itu ada penilaian SDM, analisis data dan statistik, selanjutnya ada research data and analytics dan public relations, serta human resource atau HRD. Selanjutnya ada hubungan antara psikologi industri dan organisasi dengan sumber daya manusia. Mengapa hal ini sangat berhubungan? Karena yang pertama itu dalam psikologi industri organisasi kita dapat mengetahui perilaku yang terjadi dalam dunia kerja itu baik oleh karyawan maupun konsumen. Dan karena psikologi industri organisasi ini kita juga akan tahu apakah sumber daya manusia tersebut baik atau tidak baik untuk melakukan bisnis. Dan terakhir itu ada untuk penempatan SDM atau sumber daya manusia atau karyawan, itu kita membutuhkan pengaplikasian psikologi industri dan organisasi agar kita dapat mengetahui sifat karyawan tersebut. Jadi seperti itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.